Selamat datang di Ketiga Podcast. Pada kesempatan kali ini dengan saya Hetini Sewati yang akan membawakan acara ini dengan topik mengenai sosiologi hukum. Kami punya 3 pembicara hari ini akan membahas bagaimana sosiologi hukum untuk memberikan wawasan dalam dunia hukum. Perkenalkan, nama saya Wildan. Sebelah saya ada Muhammad Rafli. Saya Iksan Adi Pratama. Kami akan menjelajahi konsep sosiologi hukum itu dan mengapa sosiologi hukum itu penting dan dalam pemahaman sistem hukum. Oke, jauh sebelum kita membahas lebih dalam lagi, bisa dijelaskan terlebih dahulu apakah sosiologi hukum itu? Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang sosiologi hukum itu apa. Sosiologi hukum itu adalah ilmu sosial yang memeriksa dan menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat, memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku sosial, norma, nilai, budaya, struktur sosial, dan faktor-faktor lainnya di masyarakat. Sosiologi hukum membahas tentang beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, pembentukan hukum. Apa itu pembentukan hukum? Yaitu mempelajari tentang bagaimana undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat, serta faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi proses legislasi. Yang selanjutnya adalah implementasi hukum. Yang dimaksud implementasi hukum adalah meneliti bagaimana hukum dijalankan di dalam masyarakat, termasuk bagaimana lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial dan hukum, mempelajari bagaimana perubahan sosial seperti perubahan sosial budaya dan teknologi, kelompok masyarakat, dan mempengaruhi hukum untuk mendorong perubahan dalam hukum. Yang selanjutnya adalah keadilan sosial dan hak asasi manusia, menganalisis apakah hukum memberikan perlindungan yang dibagi adil oleh individu dan kelompok masyarakat, serta sejauh mana hukum menghormati hak asasi manusia tersebut. Sosiologi hukum memiliki peran penting dalam menganalisis dinamika sosial dalam hukum di masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum juga membantu memahami bagaimana hukum di dalam masyarakat seperti berinteraksi, sehingga dapat membantu untuk mendorong perubahan yang lebih positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iya, itu benar banget, dan sosiologi hukum itu juga membantu dan memahami dampak sosial dari hukum tertentu. Misalnya bagaimana hukum imigrasi mempengaruhi keluarga dan komunitas imigrasi. Oke. Mengapa sosiologi hukum itu sangat penting? Gimana? Sosiologi hukum adalah bidang studi yang memeriksa hubungan antara hukum, masyarakat, dan perilaku sosial. Pentingnya sosiologi hukum dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, memahami proses legislatif. Sosiologi hukum membantu dalam menganalisis bagaimana undang-undang dibentuk dan diubah. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana kepentingan kelompok sosial tertentu, opini politik, dan tekanan politik memengaruhi proses pembuatan hukum. Yang kedua, menganalisis konflik sosial. Sosiologi hukum membantu kita dalam menganalisis konflik sosial yang muncul karena perbedaan pandangan dan kepentingan dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam menentukan solusi yang lebih adil. Selain itu, sosiologi hukum juga membantu kita memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem peradilan. Lalu, bagaimana hukum itu menciptakan norma sosial, serta bagaimana hukum itu mempengaruhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, ya. Terus apakah ada contoh fenomena yang nyata secara konkret analisa tentang pandangan sosiologi? tentu aja banyak contohnya. Salah satunya adalah
fenomena sosiologi hukum yang relevan, yaitu seperti manusia silver di jalan. Ya, manusia silver merupakan sebutan untuk orang-orang yang berpenampilan nyentrik yang melumuri tubuh mereka dengan warna silver. Mereka biasanya ditemukan di jalan dan di lampu merah dengan membawa kardus bertuliskan sumbangan pekerjaan manusia silver, tidak jauh berbeda dengan pengemis. Eksistensi fenomena manusia silver di sudut kota-kota besar semakin menjamur, sehingga belakangan ini menjadi peristiwa yang telah berhasil menyita atensi dan berbagai kalangan. Fenomena manusia silver sangat memprihatinkan, sebab di salah satu daerah seorang ibu sampai bayi menjadikan anak kandungnya yang masih berusia 10 bulan sebagai alat untuk mengemis dengan melumuri bayi tersebut dengan cat silver. Oke, baik. Untuk Kak Wildan, gimana reaksi melihat manusia silver itu berkeliaran beredar di setiap traveler, sama mereka itu ada yang masih kecil, ada yang bawa seperangkat bapak, ibu, anak komplit kayak gitu, gimana tuh dilihat itu? Baik, kalau dari saya pribadi sih cukup meresahkan ya, keberadaan manusia silver yang ada di jalan raya, di lampu merah, karena kan di samping mengganggu pengguna jalan lainnya kan, ada beberapa contoh kasus manusia silver itu yang sampai gini, kalau tidak dikasih uang oleh pengendara, nanti dia memaksa. Sampai ada satu contoh kasus itu yang sampai mengetok-ngetok pintu mobil, itu kan yang bikin kurang sopan dan meresahkan, mungkin itu. Meresahkan, Iya. nggak cocok ya? Iya. Oke, mengganggu. Siap. Terima kasih Kak Wildan. Ya. Kak Muraf, mungkin ada tambahan terhadap reaksi manusia di travelek kayak gitu? Sebenarnya di tempat tinggal saya, setiap kali saya pulang itu banyak banget fenomena manusia silver tersebut. Kalau menurut saya pribadi, itu cat yang digunakan manusia silver itu di dalam jangka waktu lamanya itu berdampak kurang baik bagi kesehatan kulit, apalagi walaupun di sisi lain menguntungkan, ada makna kreatifnya, tapi dalam jangka waktu panjang itu sangat buruk bagi kesehatan. Karena ada zat kimianya juga ya. Iya, zat kimia berbahaya. Apalagi banyak yang balita yang diajak untuk dicat, dilumuri cat silver tersebut. Kan kan ada isu kan itu diberi obat tidur juga, itu gimana itu Mas? Iya. Iya. Ada yang dikasih obat tidur bareng. Jadi sepaket yang itu suruh tidur kayak gitu ya, berwarna Iya, silver ya. isunya gitu. Di Twitter juga banyak banget itu yang karena anak-anak yang ikut jadi manusia silver itu dikasih obat tidur biar dia nggak memberontak atau tantrum gitu. Oke. Mungkin ada tambahan reaksi terhadap manusia silver di perjalanan kita di traveled kayak gitu, monggo. Dari sisi kesehatan kulit, saya pernah mendengarkan ada seorang dokter spesialis kulit berkomentar seperti ini mengenai fenomena manusia silver dan dampaknya bagi kesehatan kulit. Bahaya dari cat silver tersebut, terutama bila dipaksa seluruh tubuh dalam jangka waktu tertentu, dapat menyebabkan reaksi berupa dermatitis kontak, baik sifatnya alergi atau iritasi. Berarti bisa menimbulkan iritasi jangka panjangnya ya? Iya, sangat berbahaya juga bagi kesehatan kulit. Tetap setuju ya, nggak setuju untuk dicek ya? Iya. Oke. Kan kalau dari sisi penghasilan yang dikeluarkan oleh manusia silver itu kan membutuhkan effort yang lebih ya, untuk membeli kaleng cat itu kan nggak murah. Tapi di sisi lain penghasilan yang didapat manusia silver itu ya bisa dikatakan penghasilannya itu ya lebih besar gitu. Menguntungkan ya? Menjanjikan. Kalau tapi ya
sama itu kan Aslinya kreatif juga, namun berbahaya bagi kulit manusia silver tersebut. Itu untuk kaum pemalas mungkin cocok untuk. Lalu, apakah sudah ada langkah yang tegas dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan fenomena manusia silver ini? Baik, dari pemerintah pun sudah berupaya untuk melakukan razia terhadap manusia silver di jalan. Namun rasanya belum berjalan dengan baik dan masih banyak pengamen manusia silver dan pengemis yang berkeliaran di jalan raya. Berkaitan dengan regulasi terhadap manusia silver ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial yang berisi terkait penanganan gelandangan dan pengemis dengan maksud agar tidak ada lagi pengemis. Langkah-langkah preventif harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah. Langkah tersebut guna mengurangi jumlah pengemis dan manusia silver yang ada di jalan raya dan untuk mendukung kebijakan yang berlaku serta melaporkan apabila masih ada tindakan pengemis yang ada di jalan raya tersebut. Seperti yang terjadi pada bayi 10 bulan yang dicat silver di Pamulang. Hal ini agar fenomena manusia silver dan sejenisnya dapat teratasi dengan baik. Begitu. Oke, terima kasih atas partisipasinya semuanya telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada tiba-tiba podcast kali ini. ya sama-sama. Semoga tidak ada manusia silver lagi, tidak ada pengemis, Iya. semuanya sejahtera masyarakat kita. Amin. Terima kasih. Oke, selamat mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.